channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Cerita ini ditulis oleh Mbah Ngesot. Kalian juga dapat langsung mengunjungi page beliau langsung ya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri hotel bekas pembunuhan bagian yang ketiga. Pagi hari bel kamar Doni berbunyi. Dia kesiangan. Fahri sudah menelepon berkali-kali, tapi tetap tidak diangkat. Sekarang pintu itu digedor keras oleh Fahri. Dia heran kenapa Doni tidur sangat pulas. Sebentar lagi akan ada UKBI, uji kemahiran bahasa Indonesia, dan Doni pasti akan telat. Don, bangun Don. Fahri terus menggedor pintu itu sekuat tenaga, namun tetap tidak ada jawaban. Ia lalu pergi ke lobi meminta bantuan petugas hotel untuk membukakan pintu kamar Doni. Fahri takut ada hal buruk yang terjadi pada temannya itu. Anehnya saat Fahri kembali dengan membawa seorang petugas hotel, kamar Doni malah sudah terbuka. Doni tampak sedang mematut diri di depan cermin. Don, buat gue panik aja lu. Ayo buruan, kita sudah telat nih. Sergah Fahri. Doni tidak menjawab, dia tetap menyisir rambutnya di depan cermin itu. Don, sabar Ri, ini gue lagi siap-siap. Akhirnya Doni bersuara. Nada bicaranya datar dan tidak seperti biasanya. Fahri melirik lantai, mencari jelangkung yang mereka mainkan semalam, dan ternyata sudah tidak ada. Fahri menyuruh petugas hotel untuk pergi. Don, jelangkungnya mana? Desis Fahri. Ada di tas gua. Oh ya udah, yuk buruan. Udah pada mulai ujian tuh. Oke, timpal Doni. Ia mengambil pensil dan penghapus dari dalam tasnya. Di ruang ujian, Doni tidak mengerjakan satu soal pun. Ia memandangi lembar soal dengan tatapan kosong. Tangan kanannya mengenakan pensil, semakin lama menggenggamnya semakin kuat. Pensil itu pun patah membuat Fahri yang duduk di sampingnya terkejut. Lu kenapa Don? Bisik Fahri. Gak apa-apa. Doni menggelengkan kepala. Dia mengambil kembali pensil yang sudah patah. Fahri melongokkan kepala. Ia melihat lembar jawaban temannya itu. Kok masih kosong? Lu sakit? Gua bingung mau jawab apa. Doni menoleh ke temannya. Tampak kedua mata Doni memerah. Lu begadang ya? Mata lu merah banget. Iya, semalam gue gak bisa tidur, jawab Doni. Akhirnya Fahri membantu temannya. Diam-diam ia menukar lembar jawaban lalu mengerjakan soal milik Doni. Tidak lama berselang, Doni beranjak dari tempat duduknya. Ia izin untuk pergi ke toilet. Di dalam toilet, Doni hanya berdiam diri saja di wastafel, memperhatikan wajahnya sendiri di depan cermin itu. Seorang lelaki lalu masuk ke dalam toilet itu. Lelaki itu tak lain adalah Harry, si resepsionis. Ia tidak memperhatikan seseorang yang sedang berdiri di depan cermin karena Harry sudah tidak tahan untuk buang air kecil. Selesai buang air kecil, ia berjalan ke arah wastafel lalu mencuci tangannya. Dan betapa terkejutnya Harry saat melihat sosok wanita itu di cermin.
Harry sangat ingat kalau itu adalah wanita yang pernah mati di kamar nomor 111. Namun saat Harry menoleh ke sebelah kanan, yang tampak adalah sosok Donnie. Astagfirullah, kedua tangan Harry bergetar. Ada apa mas? Tanya Donnie. Tanpa berkata apapun lagi, Harry lari terbirit-birit. Di meja resepsionis, Harry menceritakan apa yang barusan ia lihat pada teman kerjanya. Sayangnya tidak ada satupun dari mereka yang percaya pada cerita Harry. Pikir teman-temannya, mana mungkin ada setan siang bolong seperti ini. Donnie kembali ke ruang ujian, lembar jawabannya sudah selesai dikerjakan Fahri. Panitia berkeliling untuk mengambil lembar jawaban peserta. Donnie menyerahkan lembar jawabannya. Kali ini wajahnya pucat. Kamu sakit? Tanya panitia. Enggak kok, aku baik-baik saja, jawab Donnie. Kalau sakit, berkabar ke panitia ya. Baik bu. Panitia itu berlalu dari hadapan Donnie. Tapi Fahri masih bingung dengan apa yang terjadi pada temannya itu. Apakah karena Jai Langkung semalam? Tanya Fahri dalam hatinya. Fahri, antar gue ke kamar dulu yuk, pinta Donnie di tengah coffee break. Ngapain? Fahri mengerutkan dahinya. Gue mau menunjukkan sesuatu sama lu. Apaan? Fahri penasaran. Nanti, biar lu lihat sendiri. Fahri pun mengiyakannya. Mereka beranjak dari ruangan itu. Di dalam lift, Fahri melihat tangan kanan temannya itu bergetar. Lu kayaknya sakit Don, kata Fahri. Enggak kok, gue baik-baik aja. Donnie menoleh ke temannya sambil tersenyum. Setibanya di kamar nomor 111, Donnie menyuruh temannya itu untuk memeriksa sesuatu di samping tempat tidurnya. Ada apa sih Don? Fahri berlutut di samping tempat tidur itu. Ia mencari sesuatu yang ditunjukkan temannya. Mana? Gak ada apa-apa. Belum sempat Fahri bangun, lehernya tiba-tiba dicekik dengan sebuah sabuk. Kepalanya diinjak di lantai, membuat Fahri tidak bisa berteriak. Napasnya tercekat di tenggorokan. Air liur keluar dari mulutnya, kedua matanya melotot. Ia tidak bisa bernafas. Kedua tangan dan kakinya bergerak-gerak seperti kecoa yang sekarat. Sebelum akhirnya ia tewas dengan leher menjulur keluar. Donnie menyeret mayat temannya itu ke dalam kamar mandi. Setelah selesai, ia lalu kembali ke ruang ujian untuk mengikuti acara selanjutnya. Selama coffee break, ia terus menatap Hilda yang ditatap sesekali tersenyum sambil mengangguk gugup. Temanmu mana? Panitia menyentuh pundak Donnie. Dia pulang, jawab Donnie dengan singkat. Hah? Pulang? Ke kamar? Bukan, dia pulang ke rumah. Panitia pun terkejut mendengar penjelasan Donnie. Bagaimana mungkin ada peserta yang pulang begitu saja di tengah-tengah acara seperti ini? Kenapa dia pulang? Tanya panitia. Katanya ada urusan keluarga pak. Tapi seharusnya dia izin ke panitia. Kalau begitu, dia dianggap gugur ya. Donnie mengangguk. Ia tidak sedikit pun menampakkan wajah panik. Acara dilanjutkan dengan beberapa seminar dari para ahli. Donnie mengikuti seminar itu tapi tidak memperhatikannya. Tatapannya kosong, ia sepenuhnya dikendalikan oleh sesuatu. Sesekali ia melihat ke arah Hilda, tampaknya ada sesuatu yang ingin dia perbuat pada wanita itu. Semua acara formal selesai. Malamnya panitia mengadakan barbeque di pinggir pantai. Di sana sudah disediakan daging sapi dan ikan tuna yang siap dipanggang. Ada juga berbagai macam soft drink. Lampu-lampu kecil dipasang melingkari pantai. Sementara deburan ombak membuat suasana semakin damai.
Semua peserta terlihat gembira. Mereka berbaur, mengobrol satu sama lain, berfoto riah, dan bernyanyi bersama. Lain halnya dengan Doni. Sedari tadi dia hanya berdiam diri menghadap ke arah laut yang gelap. Dari kejauhan terlihat kelap-kelip lampu perahu nelayan yang sedang berburu ikan. Doni? Zainal menepuk pundaknya. Ya, Nal. Doni menoleh. Si Fahri mana? Pulang. Katanya sih ada urusan keluarga. Zainal mengangguk-angguk. Lu kenapa diam aja sih? Ngobrol dong sama anak-anak yang lain. Nih, buat lu. Zainal menyodorkan sekaleng minuman rasa jeruk. Doni mengambilnya. Terima kasih, Nal. Ya udah, gue gabung sama anak-anak yang lain ya, kata Zainal. Doni mengangguk. Ia lalu menoleh ke arah Hilda yang sedang asik mengobrol. Tak lama kemudian Doni menghampirinya. Ia mengajak Hilda berkenalan. Semakin lama Hilda merasa nyaman mengobrol dengan Doni. Lelaki itu lalu membawa Hilda menjauh dari kerumunan orang. Mereka berjalan kecil menyusuri pinggir pantai. Keesokan paginya, panitia panik mendapat laporan kalau Hilda hilang. Dia tidak ada di kamarnya. Padahal semalam ia ikut acara di pinggir pantai. Tidak ada yang tahu di mana keberadaan Hilda sekarang. Kata Zainal, semalam dia melihat Hilda bersama Doni. Pak Denny, ketua panitia, langsung mendatangi kamar Doni. Beberapa kali ia membunyikan bel pintu kamar Doni. Tidak kunjung dibuka. Ia lalu meminta bantuan petugas hotel untuk membuka kamar nomor 111 karena terkunci dari dalam. Saat pintu berhasil dibuka, semua orang yang melihat Doni berteriak histeris. Doni terkapar tewas dengan luka sayat di lehernya. Ia seperti habis menggorok lehernya sendiri dengan pisau kecil. Di dindingnya ada coretan darah yang bertuliskan, "Jangan ganggu, pergi sekarang juga." Di samping Doni tergeletak sebuah jailangkung yang juga berlumuran darah. Pak Denny lalu memeriksa kamar mandi. Ia berteriak sambil mengucap istighfar saat melihat mayat Fahri yang mati dengan keadaan mata melotot. Itu semua perbuatan arwah Sartika. Ya, dia yang dulu pernah menjadi korban pembunuhan di kamar nomor 111. Sartika punya masa lalu yang kelam sebelum akhirnya mati di kamar nomor 111. Sartika adalah seorang pelacur yang biasa mangkal di pinggir jalan dekat dengan hotel tersebut. Malam itu ia memang sedang sial, lantaran mendapat 2 pelanggan bajingan yang merenggut nyawanya karena hal sepele. Dia dibunuh lantaran tidak sanggup lagi melayani kedua laki-laki itu. Sekarang arwahnya gentayangan meneror para peserta yang mengganggu ketenangannya. 2 hari berlalu, acara sudah dibubarkan. Kematian 2 mahasiswa itu diberitakan oleh banyak media. Yang masih menjadi pertanyaan adalah keberadaan Hilda. Pencarian sudah dilakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Ia menghilang. Kedua orang tua Hilda menuntut pihak kampus dan penyelenggaraan acara. Kematian 2 mahasiswa itu membuat hotel sepi pengunjung. Kamar nomor 111 masih disegel garis polisi. Pihak hotel berjanji tidak akan membuka kembali pemesanan untuk kamar nomor 111. Kasus kematian 2 mahasiswa itu akhirnya menemukan titik terang. Penyidik menyimpulkan kalau Fahri dibunuh oleh Doni yang tidak lain adalah temannya sendiri. Sedangkan Doni diduga frustasi lalu bunuh diri. Satu hal yang tidak bisa diungkap oleh siapapun. Tulisan di dinding. Ya, siapa yang menulisnya? Dan bersambung. Itulah kisah misteri bagian yang ketiga.
nanti akan saya lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika Anda tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.